Tarakan, Kalimantan Utara viral usai tertangkap CCTV saat melakukan aksi pencurian di sebuah konter handphone. Pelaku akhirnya ditangkap tim Reskrim Polsek PSKP Tarakan di rumahnya usai melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya sendiri. Inilah video pencurian di sebuah konter handphone di kawasan Jalan Yos Sudarso, Tarakan, Kalimantan Utara. Video ini viral di media sosial di mana pelaku pencurian berhasil menggasak puluhan unit aksesoris handphone yang tersimpan di lemari. Kejadian ini terjadi pada bulan Maret 2022 lalu. Pelaku pun menjadi DPO polisi. Setelah sekian lama bersembunyi dengan barang curiannya, pelaku akhirnya tertangkap akibat ulahnya sendiri karena mencuri sebuah sepeda motor milik tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya selama ini. Barang bukti hasil curian sebagian masih ia gunakan. Dari pengakuan pelaku, hasil curiannya selama ini hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Dikarenakan rumah teman pelapor tidak ada parkirannya dan tidak bisa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah teman pelapor. Kemudian ketika pelapor mau pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Ketika dia tersebut, pelapor melakukan SKP. Akibat aksi pelaku, kedua korban mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan, yaitu pasal 363 ayat 1, ketiga KUHP Jungto pasal 65 ayat 1. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sesosok jasad laki-laki ditemukan warga di dalam saluran air di Jombang, Jawa Timur. Identitas korban hingga kini masih diselidiki petugas. Sesosok mayat laki-laki ditemukan warga Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam saluran air yang terbuat dari terpal. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan pemeriksaan dan identifikasi korban. Namun petugas belum dapat mengetahui identitas mayat laki-laki yang mengenakan jam tangan tersebut. Katanya kan buntu, nggak bisa jalan airnya. Terus Pak Soleh itu membuka alirannya buat membuka air ya. Terus tiba-tiba itu apa? Ada yang buntunya itu? Ya, ada buntunya itu tiba-tiba dibuka sama Pak Soleh, ini terpalnya tiba-tiba ada seorang laki-laki itu, Pak. Mayat tuh udah jadi? Ya, sudah tadi mayat itu. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban, mayat laki-laki ini kemudian dibawa petugas ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli Utara, Kepulauan Sula, Maluku Utara ini digegerkan dengan penemuan 3 orang dalam satu keluarga tewas di dalam satu rumah. Nah, pemirsa, diduga satu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Ya, pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari 3 orang dewasa yakni SD, ML, dan KYL tewas di dalam rumah. Ketiga korban diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan tusukan benda tajam di tubuh korban. Saat ini polisi masih lakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku di balik pembunuhan ini. Sementara jasad ketiga korban dievakuasi oleh Polres Sula untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 02 dini hari telah terjadi pembunuhan TKP di dalam rumah korban yang terdiri dari ibunya yang bernama S, kemudian 2 anaknya. Jadi saat ini tindakan kepolisian yang dilakukan adalah kita saat ini sedang mengolah TKP dan melakukan pengejaran terhadap yang diduga. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengetahui kasus pembunuhan ini, kita telah bergabung dengan Kapolres Sula AKBP Cahyo Widiatmoko. Halo, selamat pagi Bapak. Apakah polisi sudah berhasil menangkap pelaku? Seperti apa kronologinya ini, Pak? Baik, Pak, terkait dengan kronologi penangkapan terhadap terduga pelaku,
Begitu kami mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana pembunuhan terhadap 3 korban, antara lain yaitu korban SD umur 45 tahun, korban ML umur 32 tahun, dan CY umur 18 tahun. Kemudian langkah kami yang kami lakukan, kami membentuk satu tim yang terdiri dari 15 personil untuk melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Berdasarkan informasi tetangga, didapat pelaku mengarah ke sebuah tempat yaitu di wilayah Leko Kade. Selama kurang lebih dari 24 jam, alhamdulillah pelaku dapat kita tangkap, yaitu tepatnya di Leko Kade dekat SD. Demikian, Mbak. Untuk saat ini, pelaku setelah dilakukan penangkapan, kemudian kami arahkan, kami bawa pelaku untuk menunjukkan di mana yang bersangkutan membuang barang bukti di sebilah pisau yang diperkenakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dan alhamdulillah barang bukti itu sendiri sudah kita temukan. Setelah kita temukan barang bukti, baru terduga pelaku atau tersangka ini kita bawa ke Mapores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Pak Cahyo, lalu siapakah terduga pelaku ini, Bapak? Dan apa hubungan pelaku dengan ketiga korban? Baik, terduga pelaku yaitu inisialnya adalah GO, usianya kelahiran 20 September 1987. Adapun kaitannya hubungan antara pelaku dengan para korban, yaitu pelaku adalah merupakan suami dari salah satu korban, yaitu saudari ML yang usia 32 tahun, kemudian korban adalah mertua dan adik iparnya. Iya, Pak Cahyo, dugaan sementara atau ada informasi ini di banyak platform bahwa peristiwa tersebut dipicu karena alasan masalah rumah tangga. Apakah benar demikian, Bapak? Jadi berdasarkan hasil interogasi sementara terhadap terduga pelaku, bahwasanya amarah pelaku dipicu dikarenakan orang tua dari istri atau mertua itu melarang manakala terduga pelaku akan mengajak istri dan anaknya tinggal serumah dengan terduga pelaku dikarenakan alasan pihak mertua melarang, yaitu belum dibayarnya uang adat oleh si suami atau si terduga pelaku ini sebanyak 25 juta rupiah. Nah, dari perkataan mertua yang melarang untuk istri dan anak dari terduga pelaku ini diajak bersamaan, maka si terduga pelaku sakit hati, kemudian melakukan aksinya pada tanggal 10 Agustus 2022 pada pukul 02.30 dini hari. Demikian kira-kira. Ya, Pak Cahyo, ini jumlah korban tidak sedikit, ada 3 orang. Apakah ada kemungkinan pelaku ini lebih dari 1 orang, Bapak? Dari keterangan saksi, kan ada anak yang berusia 7 tahun atas nama ATL, itu menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwasanya pelaku hanya dilakukan sendiri atau 1 orang. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak AKBP Cahyo Widiatmoko untuk informasi ini. Kami juga berharap agar pelaku segera tertangkap. Dan penyelidikannya dilakukan secara lancar. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi ternyata sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi pada hari ini. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_anyustv dan @official_anyustv. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.anyus@gmail.com pemirsa. Akhir kata, saya Pram Senjaya dan rekan saya Bibi Kristami pamit undur diri. Sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.